sekarang ini, tapi sebelum ini saya pun sebelum ini sebagai anak presiden dan tidak ada masalah dengan sekretariat bangsa ini. So, it is nothing is broken, it is nothing to repair. Tepat malam ini, AFF coret Indonesia. PSSI tegaskan Garuda mampu berdiri tanpa AFF. Buset, keputusan mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, yang nekat mencoret Indonesia dari keanggotaannya. Langkah ini tentu menimbulkan banyak reaksi, terutama dari pecinta sepak bola tanah air yang merasa keputusan tersebut sangat merugikan. Namun, di balik itu semua, PSSI justru menegaskan bahwa Indonesia tidak akan gentar meski tanpa naungan AFF. Sepak bola Indonesia memiliki sejarah panjang, basis supporter yang luar biasa, serta potensi besar yang tak bisa dipandang sebelah mata. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. AFF sendiri dinilai berisiko mengalami kebangkrutan besar usai melepas Indonesia, sebab tanpa kehadiran Timnas Garuda, daya tarik turnamen mereka jelas menurun drastis. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan fanbase sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Dukungan supporter yang masif dan antusiasme tinggi selama ini menjadi salah satu penopang utama popularitas kompetisi AFF. Sungguh AFF salah besar mencoret Indonesia dari anggota. Sementara itu, bagi Indonesia, pencoretan ini justru bisa menjadi momentum untuk melangkah lebih jauh. PSSI berkomitmen membuktikan bahwa sepak bola nasional tetap bisa berkembang tanpa harus terikat dengan AFF. Ada banyak peluang untuk membangun kerjasama dengan federasi lain di Asia, bahkan dunia, demi membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Indonesia adalah bangsa besar. Sepak bola bukan hanya hiburan, melainkan kebanggaan dan identitas. Keputusan AFF tidak akan mematikan semangat Garuda, justru semakin membakar motivasi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri tegak di kancah internasional. Sementara itu, di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menilai peluang skuad Garuda untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 sangat kecil. Menurutnya, kans Indonesia tidak lebih dari 30% karena faktor jadwal dan persiapan yang kurang menguntungkan. Menurut Shin Tae-yong, secara jujur, peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tidak sampai 30%. Mungkin banyak yang tidak sependapat, tapi saya hanya melihat dari sudut pandang pelatih sepak bola, bukan untuk menyerang siapapun. Indonesia yang berada di pot 3 babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menghadapi jadwal padat. Setelah melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, skuad Garuda hanya memiliki waktu 3 hari sebelum kembali bertanding menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025. Kondisi ini jelas berbeda dengan Arab Saudi dan Qatar yang berada di pot 1 sekaligus menjadi tuan rumah babak keempat. Arab Saudi misalnya, setelah melawan Indonesia, mereka baru kembali bermain pada 15 Oktober 2025 sehingga punya jeda istirahat 6 hari. Arab Saudi dan Qatar jelas lebih diuntungkan karena mereka punya waktu istirahat lebih lama. Jadi siapa yang diuntungkan? Tentu saja mereka. Selain faktor jadwal, Shin juga menyoroti keuntungan lain yang dimiliki Arab Saudi dan Qatar, yaitu mayoritas pemain mereka berkarir di liga domestik. Dengan begitu, tim bisa mengumpulkan pemain lebih cepat dan melakukan persiapan lebih matang. Arab Saudi dan Qatar tidak punya banyak pemain yang bermain di luar negeri. Mereka bisa mengatur jadwal liga agar para pemain bisa bergabung 7-10 hari lebih awal untuk persiapan timnas. Tegas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia justru menghadapi situasi sebaliknya. Banyak pemain Garuda yang berkarir di luar negeri sehingga waktu berkumpul menjadi lebih singkat.
Kondisi ini tentu membuat persiapan tim tidak seoptimal lawan-lawan berat di grup. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Shin menambahkan hal ini hanya pandangan pribadinya semata, namun ia menegaskan bahwa Arab Saudi dan Qatar akan melakukan segala cara agar bisa memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Prediksi line-up Timnas Indonesia setelah kehadiran Miliano Jonathans. Kehadiran Miliano Jonathans menjadi sorotan besar setelah PSSI memastikan proses naturalisasi winger muda FC Utrecht itu sedang berjalan. Jika prosesnya tuntas, Jonathans akan memperkuat Timnas Indonesia yang kini tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI serius proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyerahkan dokumen resmi naturalisasi Miliano Jonathans kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo. Penyerahan itu dilakukan di kantor Kemenpora pada Jumat 15/8/2025. Erick menegaskan bahwa naturalisasi ini diharapkan selesai sebelum Oktober 2025 agar sang pemain bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Terima kasih atas dukungan penuh Menpora untuk membantu PSSI membangun sepak bola nasional dan membawa Garuda semakin mendunia, tulis Erick di akun Instagram pribadinya. Tambahan tenaga di lini depan. Jonathans yang baru berusia 20 tahun dikenal sebagai winger dengan kecepatan dan naluri menyerang tajam. Patrick Kluivert diprediksi akan menempatkannya di sisi kanan untuk memperkuat serangan timnas. Saat ini, lini depan Indonesia memang belum menunjukkan ketajaman maksimal. Ole Romeni masih menjadi tumpuan utama dalam urusan mencetak gol, namun kondisi fisiknya belum 100% usai cedera. Kehadiran Miliano bisa menjadi solusi sekaligus opsi baru untuk mendongkrak produktivitas tim. Dalam strategi, Kluivert kemungkinan akan memainkan formasi 3-4-3 atau 4-3-3 dengan Miliano sebagai bagian penting dari trio lini depan. Kombinasinya bersama Dian James dan Beckham Putra atau Ole Romeni diharapkan bisa membawa variasi serangan yang lebih berbahaya. Prediksi starting Inega Timnas Indonesia formasi 3-4-3. Kiper Marten Paes, Back Rizky Ridho, J. Ides, Justin Hubner. Gelandang Kevin Dix, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, Calvin Verdong. Penyerang Beckham Putra atau Ole Romeni, Miliano Jonathans, Dian James. Jika naturalisasi rampung tepat waktu, bukan tidak mungkin Miliano Jonathans akan langsung mendapat debut resmi bersama timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya jelas menambah optimisme Garuda untuk bersaing lebih kuat di level Asia. Peluang Timnas Indonesia U17 juara Piala Kemerdekaan 2025 setelah bungkam Uzbekistan. Timnas Indonesia U17 semakin dekat dengan gelar juara Piala Kemerdekaan 2025 setelah sukses mengalahkan Uzbekistan U17 dengan skor meyakinkan 2-0. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat 15 Agustus 2025 malam menghadirkan performa gemilang dari skuad Garuda Asia. 2 gol kemenangan dicetak oleh Dimas Adi pada menit ke-17 dan Muhammad Al-Ghazani di menit ke-68. Tambahan 3 poin ini membuat anak asuh Nova Arianto kini mengoleksi 5 angka dan mantap berada di posisi kedua klasemen sementara. Indonesia unggul 3 poin atas Tajikistan yang menempati peringkat ketiga serta 4 poin dari Uzbekistan yang berada di dasar klasemen. Dengan hasil tersebut, posisi Garuda Asia di 2 besar sudah aman. Laga penentuan kontra Mali. Meski begitu, langkah Indonesia menuju trofi belum sepenuhnya aman.
Laga terakhir melawan Mali U17 pada Senin 18 Agustus 2025 akan menjadi penentuan. Mali datang dengan reputasi besar setelah menjadi runner-up Piala Afrika U17 2025. Mereka juga tampil ganas di dua laga sebelumnya dengan menghajar Uzbekistan 5-1 dan mengalahkan Tajikistan 4-2. Timnas Indonesia harus waspada. Pengalaman pahit ketika dibungkam Korea Utara U17 dengan skor 0-6 di perempat final Piala Asia U17 2025 masih menjadi pengingat bahwa menghadapi tim dengan fisik dan kekuatan penuh bukanlah hal mudah. Karena itu, kemenangan atas Mali menjadi satu-satunya jalan agar Indonesia bisa memastikan gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Nova Arianto fokus pada proses. Menariknya, pelatih Nova Arianto sejak awal tidak menargetkan trofi di turnamen ini. Baginya, Piala Kemerdekaan adalah ajang pembentukan karakter dan mencari komposisi terbaik untuk Timnas Indonesia U17. Kalau dari saya pribadi, target juara tidak saya bebankan ke pemain. Saya ingin mereka berkembang dan mendapatkan pengalaman berharga di turnamen ini, ujar Nova. Jadwal siaran langsung. Laga pamungkas antara Timnas Indonesia U17 melawan Mali U17 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 18 Agustus 2025 pukul 18.30 WIB dan bisa disaksikan secara langsung. Erick Thohir minta Timnas U17 jangan cepat puas usai bungkam Uzbekistan di Piala Kemerdekaan 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi sekaligus peringatan kepada skuad Timnas Indonesia U17 usai meraih kemenangan penting 2-0 atas Uzbekistan U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Meski puas dengan performa anak asuh Nova Arianto, Erick mengingatkan agar para pemain tetap fokus dan tidak terlena dengan hasil manis tersebut. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Jumat 15/8/2025 malam berlangsung dalam tempo tinggi. Sejak menit awal, Garuda Asia tampil agresif dengan pola serangan cepat. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-17 melalui sepakan keras Dimas Adi yang tak mampu dibendung kiper Uzbekistan. Di babak kedua, dominasi Indonesia semakin terlihat. Dukungan penuh supporter membuat permainan tim semakin percaya diri. Gol kedua lahir di menit ke-68 melalui sundulan Al-Ghazani setelah memanfaatkan umpan matang dari sisi sayap. Keunggulan 2-0 bertahan hingga peluit panjang sekaligus memberikan kemenangan perdana bagi Indonesia setelah sebelumnya ditahan imbang 2-2 oleh Tajikistan di laga pembuka. Melihat permainan tersebut, Erick Thohir tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Ia menilai skuad muda Indonesia menunjukkan perkembangan positif baik dari sisi mental maupun strategi. Bermain menyerang dan mendominasi jalannya laga, Timnas U17 berhasil meraih kemenangan penting 2-0 atas Uzbekistan. Ini bukti bahwa mereka punya potensi besar untuk terus berkembang, tulis Erick di akun Instagram pribadinya Sabtu 16/8/2025. Meski demikian, Erick menekankan bahwa perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 belum berakhir. Masih ada satu laga tersisa melawan Mali U17 yang akan digelar Senin 18/8/2025 di stadion yang sama. Menurut Erick, Mali adalah lawan yang jauh lebih berat dibanding Uzbekistan. Tim asal Afrika berhasil meraih 2 kemenangan dari 2 laga yang sudah dijalani, sehingga menjadi ujian sebenarnya bagi Garuda Asia. Jangan cepat puas dengan hasil ini, masih ada pertandingan terakhir melawan Mali yang sudah menunjukkan kualitasnya dengan 2 kemenangan beruntun. Itu akan menjadi ujian nyata bagi tim kita. Kans juara masih terbuka. Dengan kemenangan atas Uzbekistan, peluang Indonesia U17 untuk meraih trofi Piala Kemerdekaan 2025 tetap terjaga. Saat ini, Garuda Asia bersaing ketat dengan Mali di klasemen sementara. Hasil positif di laga terakhir akan sangat menentukan nasib tim dalam perebutan gelar juara. Para supporter pun menaruh harapan kepada Dimas Adi dan kawan-kawan untuk menutup turnamen ini dengan hasil membanggakan.
dukungan penuh dari masyarakat diyakini akan menjadi energi tambahan bagi tim muda Indonesia menghadapi laga penentuan tersebut. Penutup, kemenangan atas Uzbekistan memang patut dirayakan, namun pesan Erick Thohir jelas, jangan berpuas diri. Perjalanan Garuda Asia masih panjang dan tantangan lebih besar sudah menanti. Jika mampu menjaga konsistensi serta fokus, Timnas Indonesia U17 bukan hanya bisa menjuarai Piala Kemerdekaan, tetapi juga menjadi cikal bakal generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan.